banyak teman-temanku atau orang-orang yang tak kenal tuh mereka tuh sebenarnya pengen magang, cuma mereka tuh masih kayak skill issue gitu loh. Ya. Salah mental ya ini. Yeah. Ini Gen Z banget ya. Masalah Mental mental, dikit-dikit illness. mental. Platform buat nyari informasi magang itu Kayak waktu magang merasa disepelekan gitu, kayak ini Gen Z nih nggak bisa apa-apa gitu. Halo teman-teman, kembali lagi di TikToks, Informatik Talks. Di episode kali ini kita bakal ngomongin seputar magang nih. Cuman sebelum kita masuk ke obrolan kita hari ini, aku mau perkenalin diri dulu. Aku host di episode kali ini, nama aku Novden dari Informatika Angkatan 2024. Selanjutnya aku bakalan kenalin narasumber kita hari ini yang bakalan ngasih kita informasi seputar magang. Ada Mas Ahmad Ghazali dari Angkatan 2021. Hai. Halo dulu dong. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Ahmad Ghazali ya, biasa dipanggil Gojit, jadi panggil Gojit aja. Biar Oke. lebih akrab aja ya. Siap. Oh ya, sebelumnya disclaimer dulu, aku bukan dari angkatan 2021. Jadi aku dulu angkatan 2020 cuma sempat cuti 1 tahun atau 2 semester ya. Jadi lanjut lagi terus ikut di angkatan 2021. Nah, Oke. ya. Sebelum kita ngomongin magang nih Mas, aku jadi penasaran. Kalau misalnya kita cuti semester nih di Infor atau di mana aja lah. Cuman kita ngomongin di Infor nih. Itu tuh kita bakalan ngulang kayak kita ngulangin dari awal atau kita bisa lanjut kayak misalnya kita cuti di semester 3. Terus nanti kita ngelanjutinnya langsung ke semester 4 atau gimana? Nah, itu ada dua opsi sebenarnya teman-teman. Jadi misal kalian cuti misal di semester, kalau aku dulu kasusnya itu aku cuti di semester 2. Oke. Terus semester 3 aku cuti. Nah, pas aku mau lanjut lagi, itu kan kita punya jatah cuti 2 semester kan ya? Ya. 2 semester. Nah, di situ tinggal kita bayar UKT aja, terus nanti WA sama Sekprodi, hubungi Sekprodi. Nah, nanti dulu aku ditawarin mau lanjut ikut di semester 4 atau ngulang aja di semester 2. Terus dari aku pribadi, daripada aku nanti maju mundur gini, mending aku ngulang aja biar agak urut gitu. Oke, kalau misalnya dari Mas sendiri nih, dari pengalaman Mas Gozid sendiri, kalau kan kemarin jadinya ngulang dari awal lagi, itu kayak jadi lebih gampang atau jadi kayak mikirnya kayak kok ngulang lagi ya gitu? Kalau aku sendiri mikirnya gampang sih, soalnya yang pertama itu aku dulu kan masuk di angkatan 2020 kan pas Covid ya. Dan pas aku pertama kali masuk kelas di sesi offline, itu teman-teman 21 juga ikut di sesi offline juga. Baru pertama kali ikut sesi offline. Jadi ya kayak Seru kamu ya? siapa gitu kan, masih belum pada kenal kan. Iya. Jadi di situ kayak yaudah kayak teman-teman sendiri gitu. Cara ngikutin pembelajarannya juga enjoy. Ini menarik banget nih. Kalau misalnya kan berarti waktu 2020 tuh full online ya kita. Iya, full online benar. Terus waktu 2021 kita masuk cuman teman-temannya beda. Itu kayak kerasa awkward gitu nggak? Kalau awkward pasti lah ya. Tapi ya itu gimana cara kita buat mengatasi itu. Itu kan Iya sih. datang dari diri sendiri kan Iya. ya. Jadi solusi terbaik ya datang dari diri sendiri. So akrab aja teman-teman. Terus satu lagi, kalau misalnya itu kan berarti ngulang lagi dari semester 1. Ikut ospek-ospek gitu nggak? Oh enggak, aku kalau soal ospek kan aku dulu sudah sempat ikut macam PBAK, Sospem, terus dari Prodi kan dari HMPS juga ada ospek juga kan. Iya. Aku udah ikut itu dulu. Jadi nggak usah. Oke. Terus aku jadi penasaran lagi nih. Oke, Kita kan boleh jadi silakan ngomongin ayo. magang nih. Kita seru nih udah. Nih, kan aku 24. 24 itu kan PBAK terus Osjur semua itu kan offline kan. Iya. Nah, waktu online tuh gimana sih, Mas? Waduh, cerita dikit ya teman-teman ya. Boleh. Aku dulu kan PBAK itu kayaknya sama deh 3 hari kalau nggak salah. Aku udah lupa kan udah 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu ya Allah. Wow. Astaga. Wow banget. Jadi dulu itu aku online ya via Zoom kan. Jadi kita disuruh standby Zoom jam 6 dan lain sebagainya. Terus dulu aku Sospem juga online, terus ospek jurusan. Nah, ini agak lucu teman-teman, aku dulu ospek jurusan itu ya nge-Zoom gitu karena kan ya online kan nggak bisa ketemu kan. Kalau diingat-ingat gue kayak seru banget itu Zoom. Tapi nih kalau misalnya online nih, distipnya galak nggak, Mas? Ada distipnya nggak? Ada tetap. Galak juga? Kalau itu aku nggak tahu ya, soalnya aku tertib ya. Takut.
Oke. Ya udah nih, daripada kita berlama-lama, kita langsung aja masuk ke topik Oke, siap. pembicaraan kita. Kita hari ini mau ngomongin magang nih. Sebelumnya biar teman-teman lebih punya gambaran tentang magang, boleh tolong jelasin dong Mas, magang tuh gimana sih? Nah, sebenarnya magang itu kan ada dua kan sekarang kan. Kamu pilih magang yang bener magang atau yang MBKM. Ya itu kan namanya sama ya, MBKM sama magang ya. Cuma kalau di pikiranku itu magang ya kita mengimplementasikan apa yang udah kita pelajari di kampus. Cuma kan sekarang ada magang itu yang sistemnya itu kayak ya kamu belajar di sana, dikasih semacam modul disuruh belajar, terus di akhir ada ujiannya seperti itu. Kalau dulu kan dari yang namanya Bangkit, terus sekarang ada yang DBS, itu kan kayak apa ya, basicnya kan kalian belajar di luar gitu. Cuma kan ada pengimplementasiannya, cuma nggak langsung ke real dunia kerja gitu kan. Kurang lebih kayak gitu teman-teman buat magang ya. Oke, kalau Mas Gosi sendiri kemarin magangnya yang tipe gimana nih? Yang langsung beneran kayak kerja atau yang belajar tadi tuh? Kalau aku pribadi dulu tuh, kalau boleh jujur ya teman, aku dulu pernah daftar Bangkit cuma nggak keterima. Bangkit tuh di mana sih? Bangkit itu punyanya di coding. Oh, Iya, iya, sekarang iya, namanya iya. DBS kalau nggak salah. Nah itu gara-gara MSIB ini ya katanya nggak dilanjut, cuma kita tunggu kabar berikutnya saja. Oke. Terus aku dulu gara-gara daftar Bangkit nggak keterima, terus ya udah ada apa ya, kayak pengumuman gitu yang minta magang di BRIN. Oke, aku daftar. Wow. Magang di BRIN, terus daftar. Di sana aku kira juga bakal belajar dulu, tapi ternyata langsung real project gitu. Terus Seperti itu. kayak daftar magang tuh dia kayak beneran daftar kerja gitu atau kayak kita apply magang, kita udah pasti diterima gitu? Kalau di BRIN ya teman-teman ya, aku ngomongin di BRIN karena aku di BRIN. Oke. Jadi kalau di BRIN tuh lebih ke seleksi apa ya, kayak kamu tuh kompeten apa enggak itu berdasarkan kayak CV yang kamu upload, terus apa ya, kayak dari lebih ke administrasi, dan dari CV itu bisa terlihat lah. Oke. Kamu Kayak tuh buat pengalaman-pengalaman gitu ya. benar. Terus magang nih kan sebenarnya salah satu syarat kelulusan juga ya kalau nggak salah. Atau kita boleh ngambil? Sebenarnya opsional buat magang kalau di informatika ya. Tapi aku nggak tahu di kurikulum baru apakah diwajibkan atau enggak. Nanti mungkin bisa konfirmasi aja. Kalau di tahunku magang itu opsional. Kalau mau magang ya magang, kalau enggak ya ikut kuliah gitu. Terus kayak buat motivasi teman-teman aja sih ini sebenarnya, kayak kenapa mahasiswa harus ikut magang? Oke, ini agak sedikit serius ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kenapa mahasiswa harus magang ya? Yang pertama itu kamu tuh harus tahu dunia kerja itu seperti apa. Karena kalau kamu cuma bisa teori dan kamu nggak bisa mengaplikasikannya di dunia nyata, ya buat apa gitu. Jadi masalah magang itu kenapa harus magang ya? Yang pertama cari ini pengalaman. Iya sih. Jangan masalah mas aku magang belum bisa apa-apa gitu kan ya, nanti belajar sambil magang gitu kan. Justru malah jika kamu belajar sambil magang itu motivasimu buat belajar malah semakin gede, soalnya kan dikejar target juga kan ya, harus selesai sekian gitu. Yang penting magang teman-teman, diusahakan magang, karena informatika tanpa magang itu kayak kita kan cuma bisa membuat aplikasi, dan sedangkan aplikasi yang mau kita buat tuh apa kan kita kan agak sedikit bayangan kan. Nah dengan magang kan kita bisa tahu kan, bisa dapat insight baru lah, oh ternyata bisa ya ada aplikasi ini, oh bisa ya ada aplikasi ini gitu. Kayak informatika tanpa magang kan kita cuma tahu gimana cara istilahnya kayak kita cuma tahu gimana bangun rumah, cuma kita nggak tahu rumah yang bagus itu seperti apa kan, dan rumah itu yang berfungsi itu seperti apa kan kita nggak tahu kan. Jadi harus butuh keilmuan dari pihak lain juga, dan itu kita bisa dapat di magang. Sama satu teman-teman, kalau kalian magang itu usahain yang pertama itu motivasiin buat cari kenalan di tempat kalian magang, karena itu bisa menjadi relasi kalian untuk mencari kerja buat kedepannya. Gitu teman-teman. Jadi sebenarnya intinya lebih ke kayak kita kuliah nih dapat ilmunya, terus magang tuh buat menerapkan gitu ya. Betul. Oke. Terus tadi kan Mas Gosi udah sebutin nih beberapa manfaat magang yang kayak kita dapat relasi, dapat pengalaman. Cuman kalau misalnya kayak manfaat yang Mas Gosi rasain buat pribadi sendiri tuh apa? Manfaat pribadi ya, jujur aku lebih buat kayak badanku sendiri ya, kayak ada motivasi buat bangun pagi, buat ke kantor gitu kan. Itu motivasi itu bagus.
Yang sebelum magang aku bangun jam 12 siang, jam 1 siang gitu kan. Sekarang ada motivasi bangun pagi. Itu di sisi badan, terus di sisi apa ya, sifat ya, kepribadian Iya. ya. Kalau dari sisi sifat tuh jauh lebih apa ya, kayak lebih bersemangat lah buat belajar karena ya kita sama-sama tahu informatika itu berkembangnya pesat ya. Ibarat kita misal ngebangun sebuah website terus tiba-tiba ada satu apa ya, kayak plugin yang update gitu kan, itu Iya. kan kita harus update semuanya biar selalu update terus. Ada motivasi buat belajar dan juga lebih ke apa ya, kayak rasanya tuh bisa terbuka gitu loh pandangannya, kayak oh ternyata informatika tuh nggak cuma tentang ini toh gitu, ternyata informatika tuh luas ya, banyak bidang-bidang tuh yang membutuhkan informatika juga gitu. Oke. Kita balik lagi nih Mas ke awal. Kita balik jauh sebelum Mas Gozid magang. Dulu Mas Gozid sendiri penjurusannya ambil apa? Oh, aku penjurusan di profesional rekayasa perangkat lunak teman-teman. Boleh tolong dijelasin sedikit nggak itu kayak gimana sih? Oke, di RPL ya, profesional rekayasa perangkat lunak itu kita lebih ke arah gimana cara kita membangun software tuh yang baik. Jadi kita nggak yang ngoding gitu, nggak cuma kita belajar lah gimana cara software itu bisa baik sesuai dengan semestinya gitu, standar-standarnya seperti apa, terus kedepannya itu software itu bakal seperti apa gitu, kurang lebih seperti itu. Mungkin hampir sama kayak sistem informasi, cuma kalau sistem informasi kan kalau dari yang aku dengar ya, saya aku nggak ikut langsung soalnya. Kalau yang sistem informasi kan lebih gimana caranya ngebangun website, cuma dia lebih ke arah perencanaannya, kayak proses bisnisnya nanti seperti apa, terus nanti targetnya seperti apa gitu. Jadi kita lebih ke perancangannya, yang sistem informasi lebih ke proses bisnis atau mungkin bisa lebih ke perancangan tapi dari sisi administrasinya. Mungkin kamu semester berapa? Aku sekarang semester 2. Semester 2 ya. Besok kamu bakal dapat materi SRS kalau nggak salah itu. Udah dapat belum? Belum. SRS itu Software Requirement Specification. Nah, itu semacam kalau ibaratnya itu kalau bahasa orang awam itu kayak proposal pembuatan software gitu. Jadi gimana si apa ya, orang yang menerima jasa kita itu bisa tahu lah softwarenya nanti seperti apa, dari mulai rancangan database-nya, terus user interface-nya seperti apa gitu. Itu bentuknya dokumen kayak proposal gitu. Itu kayak kemarin sempat kayak lebih ke latihan aja sih sebenarnya, bukan beneran yang kayak kita bikin proposal mau bikin software ini. Cuman waktu UTS apa ya kemarin, konsep bahasa pemrograman itu kita disuruh bikin aplikasi berbasis web gitu. Terus kita disuruh bikin proposalnya dulu sebelum bikin aplikasi. Cuman nggak yang selengkap itu sih proposalnya. Mungkin nanti buat gambaran aja. Bakal dijelasin di semester berikutnya ya. Ditunggu saja. Takut nih. Aman. Susah nggak sih Mas kayak gitu Mas? Kalau menurutku sih gampang sih, asal nah ini manfaat magang juga teman-teman. Aku baru tahu gimana cara yang ngebangun SRS yang benar tuh dari tempat magangku dulu yang pertama. Soalnya di kampus kan kita cuma belajar tentang teori SRS itu seperti apa, terus tentang diagram-diagram gitu. Nah, pengaplikasiannya di tempatku magang itu. Jadi aku bisa tahu oh ternyata ada satu diagram tuh yang belum pernah diajarin di kampus gitu. Terus oh ternyata buat kalau diagram ada use case, ada IRD gitu kan. Oh ternyata ngebuat use case sama IRD itu seperti ini gitu. Nah, aku baru tahu di tempat magang. Gitu, teman-teman. Cuman waktu di mata kuliah SRS itu tadi sebenarnya udah kayak diajarin gitu. Udah diajarin, cuma kan belum kayak yang ini loh, yang realnya seperti apa gitu. Oke, terus itu SRS tuh waktu itu Mas Gozi dapet di semester berapa? Semester berapa ya? Pokoknya aku dulu dapat di matkul rekayasa perangkat lunak. Aku semester berapa? Semester berapa? Semester 4 ya? 5 ya, oke. Semester 5, nah itu. Masih jauh ya. Terus habis itu waktu itu tadi yang sebelum apa sih? Tadi aku ngomongin apa sih? Kayu apa? Nih, yang tadi kan itu dapat di semester 5. Cuman kita magang tuh di semester 5 itu udah boleh magang. Karena matkul wajib itu setauku habis di semester 4 kan enggak salah ya. Terus habis itu kayak waktu yang tepat buat planning magang tuh sebenarnya kita lebih baik kita selesaiin dulu nih semester 4-nya, atau dari semester 4 tuh kita mending cari-cari gitu. Kalau dari aku pribadi ya teman-teman, mending kalian selesaiin dulu aja semester 4 itu kan matkul wajib semua kan.
matkul wajib selesai, otomatis kalian kan punya pondasi yang kokoh dulu nih di situ. Nah, baru semester 5 kalian apply magang gitu. Oke, berarti kita fokusin di kuliah dulu aja Iya, deh benar. gitu ya. Nanti semester 5 ya kita baru cari-cari informasi. Nah, ngomongin tentang nyari informasi nih Mas. Mas Gozid dulu dapat informasi magang ini dari mana? Kayak platform buat nyari informasi magang tuh di mana aja sih? Platform buat nyari informasi magang itu ada beberapa sih teman-teman. Kalau di prodi itu biasanya ada ngirim poster gitu di grup angkatan yang ada dosennya gitu, bukan di grup angkatan kalian yang gak ada dosennya ya. Yang ada dosennya itu pasti dari Sekprodi atau Kaprodi itu bakal nge-share ada lowongan magang gitu, pasti ada di situ. Kemudian dari kampus UIN sendiri itu juga ada informasi magang juga, dan nanti bakal diterusin juga sama Kaprodi di grup harusnya loh ya. Terus habis itu bisa lewat platform ini, aku dapat itu platform Glints namanya. Itu semacam kayak Jobstreet, tau nggak Jobstreet? Ya platform buat cari-cari kerja gitulah. Kenapa aku lebih rekomendasi ke Glints? Karena aku pakainya Glints gitu. Ya, terus biasanya di Instagram gitu juga ada kan? Nah, Instagram bisa. Oh ya teman-teman, misal kalian punya informasi magang gitu kan, yang ibaratnya dari tempat magangmu ini belum ada MOU sama kampus sama prodi gitu, kalian magang aja gitu. Nggak usah takut nanti nggak bakal dikonversi gitu. Oh, itu bisa ya? Bisa, asal ini kalian peminatannya apa dan yang kalian lakukan tuh selinier sama peminatan kalian. Jadi itu nanti tinggal dari prodi, nanti katakan minta silabus atau apa aja yang bakal dikerjakan di sana kan. Dan nanti dari prodi bakal kayak nentuin nih, oh ini patutnya berapa SKS yang dikonversi gitu. Terus kayak waktu awal-awal magang nih kan kita juga masih bingung ya Mas. Kita kayak pasti juga belum tahu nih kalau misalnya kita mau nyoba magang. Cuman sebelum di semester 5 karena kita pengen menyiapkan kayak biar kita punya gambaran deh. Itu apa aja sih Mas kira-kira yang harus disiapin? Persiapan itu agak relatif ya, karena ada beberapa tempat magang itu yang setauku kayak Zitabed, kalau tahu. Zitabed itu kan ada banyak teman-temanku yang udah magang di sana juga, itu ada beberapa seleksi yang pertama itu mungkin seleksi yang ya cuma ngisi G-form gitu aja kan. Terus habis itu ada technical test juga. Nah di situ pas aku dulu daftar jadi front end, kemudian ada technical test itu buat ini tampilan website. Ada technical ya UI UX benar. Terus itu ada beberapa di situ, jadi paling enggak kalian udah tahu dulu dasarnya di semester 4 tadi kan. Nah, semuanya dipelajari di situ baru dipakai buat apply magang. Atau ada beberapa tempat magang juga seperti di tempatku BRIN itu lebih kayak seleksi seleksi CV sama seleksi administrasimu aja gitu. Sama kamu tuh ada minat nggak di riset yang sedang dilakukan di BRIN itu. Oke Mas, terus tadi kan ada persiapan dokumen gitu ya kayak CV, portofolio. Tapi kan selain itu pasti ada nih yang harus kita siapin yang hal-hal terkait mental, terus kesiapan kita buat magang. Contohnya kayak hard skill sama soft skill. Kalau menurut Mas Gozid sendiri, hard skill dan soft skill yang penting buat magang, buat disiapin untuk kita ikut magang tuh apa aja? Oke. Dari mulai soft skill dulu aja ya. Yang pertama itu udah pasti banget tuh skill dalam kalian berkomunikasi teman-teman. Karena kalian di tempat magang itu ya masa cuma diem-dieman doang kan, nggak mungkin kan ya. Harus ngobrol kan sama mungkin project manager kalian, mungkin sama tim yang lain, divisi yang lain, itu kan perlu ngobrol juga buat komunikasi. Nggak mungkin nanti antara misal kalian magang jadi front end terus kalian nggak pernah komunikasi sama back end, dan nanti back end mau ngapain gitu. Iya sih. Malah nanti di akhir kalian berantem gitu kan. Iya, berbahaya kalau terus kita masalah hard skill ya. Hard skill itu mungkin yang harus disesuaikan sama posisi yang kalian apply sih. Misal kalian apply di back end, nah itu kan nanti bakal ada requirement-nya kan. Mungkin sebagai contoh ya, misal di back end itu harus bisa Node.js, harus bisa Express, atau mungkin ada back end pakai Laravel juga bisa. Tapi sekarang itu yang paling ngetren tuh back end pakai Golang sekarang. Itu baru ngetren sekarang. Jadi teman-teman kalau yang minat back end dan ingin belajar back end bisa belajar di Golang itu karena baru banyak peminatannya. Terus masalah mental ya ini. Ini Gen Z banget ya. Masalah mental dikit-dikit mental gitu ya. Ini teman-teman masalah mental itu gimana ya? Yang penting kalian tuh lakuin dulu, jangan takut dulu lah.
kuasai diri kalian, kondisiin pikiran kalian gitu loh. Nggak seburuk apa yang kalian pikirkan kok magang itu. Dunia kerja itu nggak seburuk yang kalian pikirkan. Mungkin di luar sana banyak yang bilang dunia kerja itu menakutkan, gini kalian nggak bakalan expect gini-gini. Nah aku masih bisa senyum-senyum gini tuh. Nggak semenakutkan itu dunia kerja. Iya sih. Jadi santai aja lah. Masalah mental nanti dibangun pelan-pelan. Nggak mungkin kalian mental kalian stuck di situ aja kan. Harus dibangun secara pelan-pelan. Itu makanya mulailah keluar dari zona nyaman teman-teman. Sama ini ada banyak teman-teman tuh kalau mau magang itu ini skill issue. Nanti aku di sana takut aku nggak bisa apa-apa, cuma jadi beban gitu kan. Ayolah teman-teman, aku dulu pertama kali magang itu aku di BRIN kan, pas aku di Cibinong itu. Pas diskusi gitu aku cuma diem kayak bahas apa, di situ aku bingung ya, nggak punya skill apa-apa kan. Nah di situ ngebuat semacam platform website gitu kan, pakai Laravel segala macam. Nah di situ aku mulai belajar teman-teman. Nah itu yang aku bilang tadi, kalau kalian belajar sambil magang itu justru tekanannya semakin tinggi dan membuat kalian semangat untuk belajar. Kita go with the flow aja. Nah ikuti alurnya, jangan takut dulu. Skill issue itu hanya akan menghambatmu teman-teman. Terus ngomongin mental nih Mas, tadi sempat kita menyinggung tentang mental Gen Z. Ini kalau misalnya kita lihat di internet nih udah banyak banget di generalisasi ya. Gen Z tuh, Gen Z mental strawberry gini-gini. Baru ramai. Ya, terus Mas Gozid sendiri mendapatkan pengalaman itu nggak? Kayak waktu magang merasa disepelekan gitu, kayak ini Gen Z nih nggak bisa apa-apa gitu. Kalau selama ini ya teman-teman alhamdulillah itu enggak, karena ya teman-teman kita Gen Z semua gitu. Bagus deh kalau gitu ya. Karena jujur teman-teman di bidang teknologi itu ya kita yang harus berperan kan. Kalau yang generasi-generasi di atas kita kan teknologinya kan udah terlalu lama. Ya, beda ya. Dan harusnya ya kita yang harus berperan. Makanya di situ bersyukurlah kita di bidang teknologi ya. Iya karena kita magang itu teman-teman kita juga Gen Z semua. Jadi enak diajak ngobrol, diajak bercanda gitu, enak gitu. Kayak seru aja gitu. Karena seumuran ya. Iya benar. Kalau misalnya di bidang lain tuh biasanya masih ada yang millennials kayak gitu, kita sering diremehkan gitu ya jatuhnya. Cuman nggak semuanya sih seperti itu. Cuma ada yang banyak kan juga takut kayak gitu kan ya. Jangan takut teman-teman, lakuin aja. Anda belum lakuin udah takut tuh jangan. Iya sih, nggak jadi ngelakuin tuh. Nah ya, mastak kalian nanti. Kita balik lagi nih Mas, ngomongin dokumen. Tadi kita perlu biasanya CV dan portofolio yang paling dibutuhkan. Kalau dari Mas Gozid sendiri ada tips nggak biar CV kita tuh kelihatan menarik gitu? Kalau CV itu tergantung dari kalian tuh mau apply-nya tuh di mana ya. Maksudnya misal kalian apply di posisi yang membutuhkan kreativitas, misal UI UX designer, nggak mungkin CV kalian kan polosan gitu kan, harus didesain segala macam gitu kan. Tapi yang lebih penting itu di bagian summary-nya teman-teman. Jadi kan bakal ngenalin kan CV kalian di katakan 1 atau 2 paragraf di awal itu kan kalian introduce diri kalian sendiri. Saya adalah siapa, saya pernah apa gitu. Nah di situ kalian ngejelasin harus sesuai dengan apa yang kalian apply. Misal kalian apply di bagian UI UX designer gitu kan, saya memiliki pengalaman tentang UI UX designer selama beberapa ini, ada beberapa project yang sudah saya jalankan gitu. Misal kalian mendaftar di ini back end developer gitu kan, nah itu disesuaikan aja CV-nya itu biasanya di paragraf terakhir gitu kan, disesuaikan aja. Saya memiliki pengalaman di sini, terbukti saya sudah mendapatkan sertifikasi apa gitu kan. Disesuaikan aja, paling penting tuh di bagian summary itu teman-teman. Karena requirements. Bukan. Apa? HRD, R-nya apa? Lupa aku namanya. Recruiter. Ya. Nah, Human Recruiter Development. Recruiter itu bakal ngebaca pertama itu ya cara kalian mengenalkan diri di CV itu, jadi buatlah sebagus-bagus mungkin gitu. Ya. Tapi ya harus realistis. Iya sih, kan nanti. banyak sekarang kan diwah-wahin kan gitu kan. Harus realistis. Nanti si HR-nya ngelihat bagus nih orang gitu, pas di actionnya di lapangan pas kerja itu kok kurang gitu ya. Jadi realistis teman-teman. Malah justru kalau kalian tuh summary-nya tuh dilebih-lebih nanti bakal jadi beban juga nanti ya kan. sih. Ya, ekspektasinya. Bener. Apalagi kalian cuma skill ya setengah-setengah gitu skillnya, tapi di situ kalian bilang profesional gitu kan. Terlalu melebih-lebihkan. Gitu ya kurang lebih. Ngomongin CV nih Mas, aku penasaran kalau misalnya
CV itu kan nanti per bidang gitu ya, kayak kita tadi UI UX dan lain-lain. Kalau kita pengalamannya itu di luar hal yang mau kita apply, itu baiknya dimasukin apa nggak usah? Di luar gimana dulu nih? Kalau misalnya kita sempat magang nih, sebelumnya kita udah sempat magang, cuman kita di divisi yang berbeda, contohnya back end. Itu baiknya waktu kita bikin CV buat apply di magang UI UX, pengalaman itu dimasukin atau nggak usah? Kalau menurut saya mending dimasukin aja teman-teman, karena UI UX sama back end tuh pasti ada hubungannya. Kayak back end kan bakal ngirim data kan, data apa aja yang bakal dikirimkan, nah itu nanti bakal ditampilkan di front end UI UX itu. Jadi jika kamu udah pernah menjalani sebagai seorang back end, terus Anda ingin magang sebagai seorang UI UX, itu malah akan membuat harmonisasi dalam timmu itu. Iya sih. Karena kamu sendiri juga paham sama Iya, back end gitu. Dan dari back end kamu bisa tahu lah maunya back end itu seperti apa gitu. Oke, itu kan contoh yang masih agak linear ya. Ini sebenarnya agak random, cuman kalau misalnya kita kerjanya di barista, terus kita mau bikin CV buat magang UI UX, itu waktu kita kerja, kita masukin ke pengalamannya apa nggak usah? Kalau aku mending dimasukin aja. Apapun pengalaman dimasukin, asal jangan kerja kelompok tadi ya. Jangan kerja kelompok ya. Banyak banget tuh 3 lembar CV-nya. Dimasukin aja teman-teman, karena dari situ kan bisa kelihatan etos kerjamu itu seperti apa, pengalamanmu bekerja di bawah tekanan itu seperti apa gitu kan, bisa kelihatan dari pengalamanmu itu. Oke. Terus selain CV itu kan biasanya HRD tuh ngecek LinkedIn juga ya. Nah itu kalau dari Mas Gozid sendiri ada tips nggak kayak buat LinkedIn kita itu lebih menarik di HRD gitu? Kalau aku pribadi ya teman-teman ya, terkait dengan LinkedIn tuh apapun yang kamu lakukan tuh posting di LinkedIn. Yang berbau akademik dan selinier sama peminatanmu tapi ya. Karena jujur teman-teman, satu hal yang aku sesali adalah aku nggak memulai personal branding. Karena banyak orang tuh takut untuk personal branding itu karena malu gitu, malu dijudge segala macam gitu kan. Buat aja, walaupun karyamu sekecil apa, semudah apa, sesepele apa di mata orang, itu pokok personal branding. Biarin orang bicara apa tentang kamu kan, yang penting kamu personal branding. Toh masa depan nggak ada yang tahu, siapa tahu ada yang ngelirik terus nawarin kerja kan ya. Karena banyak, misal kamu buat program Hello World gitu aja kamu posting aja nggak apa-apa, nggak usah malu. Itu nanti bakal ini kan, bakal jadi motivasi untuk belajar berikutnya kan. Misal kamu udah di tahap ini terus kalian flashback, aku dulu pernah upload Hello World gitu kan. Proses belajar ya. Proses belajar, dari situ kalian ngerasa oh ternyata aku udah berkembang sejauh ini kan. Jadi bisa ada motivasi buat berkembang lebih jauh lagi. Nih mumpung aku masih semester 2 nih Mas, aku pengen nanya. Aku tuh sebenarnya udah bikin LinkedIn waktu SMA karena aku kan ikut organisasi juga. Cuman setelah itu karena kayak projectnya nih banyak banget, terus bikin LinkedIn-nya kayak telat gitu lah bahasanya. Karena semuanya udah jadi, cuman baru bikin nih. Itu kan ngepost satu-satu tuh capek ya. Akhirnya nggak aku lanjutin Mas sampai sekarang. Itu bagusnya kayak aku post yang sekarang-sekarang aja atau sekalian yang sebelumnya? Kalau menurut aku pribadi mending yang sekarang dulu aja. Yang sebelumnya mungkin nanti bisa dijadikan satu postingan gitu, di kolase atau di desain seperti apa gitu kan. Saya selama 2 tahun terakhir atau perkembangan saya selama 5 tahun terakhir gitu kan. Jadi orang-orang siapa tahu ada HR yang ngelirik, perkembangannya pesat ini, orangnya belajarnya cepat gitu kan. Siapa tahu ada yang ngelirik gitu kan. Kita nggak ada yang tahu kan ya soal itu kan. Iya sih. Oke, balik lagi ke ngomongin magang nih Mas. Kalau dari Mas Gozid sendiri di tempat magang yang tadi itu Mas Gozid dapatnya dari kampus atau kayak cari sendiri gitu? Kalau aku kan magang 2 kali di BRIN kan, cuma di beda pusat riset. Itu aku dapat informasi dari kampus. Jadi dulu dari BRIN kan kayak ada PIC dari kampus itu kan. PIC dari kampus tuh kayak ngirim informasi ke setiap prodi gitu kan, siapa yang minat gitu. Nah, di situ karena aku ketolak bangkit. Kemudian aku daftarlah BRIN karena aku main magang kan. Terus ya udah keterima, dan dari situlah aku belajar banyak hal di sana. Oke, kalau proses apply-nya sendiri waktu di BRIN tuh gimana Mas? Kalau proses apply itu yang pertama kalian buat akun dulu ya. Jadi ada platformnya BRIN tuh namanya Elsa. Nah, di situ kalian buat akun di sana, pakai email UIN boleh, email pribadi boleh, tapi di sana kan email UIN ya. Terus nanti buat kalian ingin mengajukan apply magang itu harus istilahnya akunnya ini harus ditautkan sama PIC kampus itu. Nah itu nanti kamu harus hubungi PIC kampus dulu, minta tolong untuk ditautkan. Dan terus di situ setelah kalian apa istilahnya ya, akunnya ditautkan kan ada banyak banget pilihan itu.
Dulu itu bakal dikasih semacam short link tree gitu. Nah, di situ ada file Excel. Itu semua pusat riset, kelompok riset yang ada di BRIN tuh yang mau membuka magang di mana saja. Oh, ada datanya ya. Ada datanya, banyak banget datanya itu. Terus di situ kalian cari aja yang sekiranya cocok kan. Yang sekiranya cocok apa? Itu kan ada kolom apa ya istilahnya, aku lupa. Kayak program studi yang dibutuhkan gitu kan. Iya. Kalian filter aja yang informatika. Oke. Nah, di situ kebanyakan ada di Bandung kalau nggak salah, di Pusat Riset Sains Data Informasi. Setelah itu kan di situ bakal ada kayak hal yang bakal dilakukan tuh seperti apa gitu kan. Nah, dari situ nanti kamu bisa ngajuin dosen pembimbing dari kampus. Jadi kan kalau magang di BRIN tuh harus ada pembimbing dari kampus terlebih dahulu. Nah, itu nanti kalian bisa WA sama Sekprodi, WA sama Kaprodi, bilang kalau Pak, Bu, saya mau magang di BRIN. Job desk-nya kurang lebih seperti ini, terkait dengan pembimbing dari kampusnya siapa gitu. Nanti bakal dicarikan. Oke. Jadi pembimbing tuh kampus yang pilihin ya? Kalau aku dulu yang milih prodi. Karena sebenarnya kalau kalian deket sama dosen, misal satu peminatan juga dengan topik riset yang sedang dilakukan di BRIN, diajak aja nggak apa-apa jadi pembimbing. Pak, mau nggak jadi pembimbing saya? Oke, bisa berarti kita bisa milih juga sebenarnya. Bisa milih, asal ya dari dosennya mau gitu. Oke. Terus di BRIN sendiri nih Mas, BRIN tuh kan berarti gede banget ya, maksudnya kayak dia instansi yang apa ya, bagus banget lah istilahnya ya. Itu kan pasti tantangannya juga lebih besar nih. Berat ya. Itu kalau dari Mas Gosit sendiri selama magang tuh ada ngalamin tantangan-tantangan apa aja nih? Jujur tantangan yang aku hadapin di BRIN tuh aku kan 2 kali kan di BRIN kan. Justru di tahun ini aku mengalami tantangan yang luar biasa di BRIN ya. Apa Karena tuh, yang pertama aku mempelajari keilmuan baru. Jadi aku belajar ilmu lingkungan. Jadi aku jujur di BRIN ini kan udah 2 kali kan ya. Di yang magang BRIN yang kedua ini jujur yang menurutku agak lumayan berat. Karena aku mempelajari ilmu baru. Jadi aku menerapkan hal yang udah aku dapatkan di kampus terkait dengan rekayasa perangkat lunak. Itu aku aplikasikan dengan bidang keilmuan lingkungan. Jadi di situ aku baru bener-bener kayak tahu gimana IoT itu bisa mengukur kualitas lingkungan secara real time. Gimana caranya dari data IoT itu bisa terkirim ke server backend kita dengan cara yang mulus tanpa ada kendala suatu apapun. Gimana data itu akan terus terkirimkan tanpa ada celah-celah data yang kosong gitu kan. Justru itu tantangan yang aku hadapi di situ. Aku butuh belajar hal baru di situ. Karena sebelumnya aku buat website ya kayak website e-commerce gitu kan, biasa buat tugas kita kan. Website e-commerce, terus website ya yang sederhana kayak absensi atau segala macam inventory gitu kan, kayak CRUD biasa gitu kan. Yang di situ aku mengaplikasikan dengan teknologi IoT yang sebelumnya aku dapat di Orcom kalau nggak salah. Orcom itu tentang IoT juga, cuma nggak sampai ke yang real banget, project IoT secara real gitu. Tapi itu jadi jembatan lah buat aku belajar ke magangku yang kedua ini. Banyak hal yang aku dapatkan ini jujur. Oke. Terus selain tantangan pasti ada dong seru-serunya ya. Selama magang ada dong. Ada pasti. Kalau selama magang di BRIN nih yang pertama dan yang kedua, boleh dipilih salah satu, boleh diceritain dua-duanya. Oke. Itu ada nggak cerita yang paling berkesan kayak cerita yang lucu atau pengalaman magang yang paling random gitu? Dari magang pertama dulu ya. Aku dulu magang pertama di Cibinong, di KST Soekarno kan. Di Cibinong itu aku jujur pernah hutang nasi padang 5.000. Hari pertama? Hari kedua. Masih baru juga? Masih baru. Aku hutang nasi padang 5.000. Terus? Dan sampai sekarang belum aku sahur ya Allah. Astagfirullahaladzim. Penjualnya nonton nih. Aduh, penjual maaf ya. Jadi itu pengalaman lucu jujur aja. Terus pas di Cibinong juga aku tahu ternyata deket sama Stadion Pakansari di Cibinong itu. Nonton bola nggak Mas? Enggak, baru nggak ada kayaknya. Di sana aku nggak ada kendaraan dan jujur pas di Cibinong itu adalah masa-masaku melatih ototku ya. Jalan kaki? Jalan kaki. Wow. Aku dari kos ke kantor itu sekitar 40 menit. Jalan kaki 40 menit? Iya. 40 menit. Sebenarnya kan bisa pesan Gojek kan, karena ya aku malas naik Gojek jadi udah jalan kaki aja. Transum ada nggak? Ada, cuma apa ya,
kan BRIN itu kan agak masuk-masuk kan kawasannya iya. kan. Jadi cuma bisa di depan BRIN doang. Kalau dari kosku ke depan BRIN itu sebenarnya 5 menit sampai. Jadi, Cuma dari gerbang sampai ke gedungnya itu agak lama. sumpah Iya, jauh banget. jauh banget. Berarti emang. gedungnya gede banget. Ya lumayan. Wow. BRIN Amazing. yang pernah aku datengin ya, BRIN itu di BRIN Serpong itu gede banget. Serius. Bahkan masih ada kayak monyet, biawak gitu ya di BRIN Serpong. Serius. Jadi itu seru teman-teman, tapi untungnya aku pas di BRIN Serpong ada semacam shuttle bus gitu. Jadi nggak harus jalan kaki kan. Nah, kalian jalan kaki terus gendong monyet itu juga nggak lucu kan ya. Dikejar monyet. Iya, dikejar monyet kan nggak Takut. lucu. Makanya di BRIN Serpong tuh ada shuttle busnya. Oke, itu shuttle-nya disediain berarti Disediain gratis. bener. Terus pas magangku yang kedua pas di BRIN ini, pengalamanku paling seru ini. Aku apa ya? Masang alat dari sore sampai malam troubleshooting di tempat. Wow. Iya kan, kita kayak masang alat buat ngukur ini kan curah hujan, terus Iya. kemiringan tanah gitu kan. Nah, di situ ternyata ada beberapa komponen tuh yang mengalami masalah gitu kan. Nah, kita motivasiku sama tim di sana adalah pantang pulang sebelum terpasang. Wow. Sangat optimis. Jadi ya udah kita pasang dari sore sampai jam berapa ya? Malam jam 8 atau jam 9 gitu. Lama banget sih. Iya, di situ. Kalau normalnya masang alat kayak gitu berapa lama? Kalau normalnya pasang alat itu paling ya 1 jam 2 jam selesai. Cuma kan gara-gara kita troubleshooting di tempat kan jadi agak lumayan lama juga. Itu pengalaman seru. Sebenarnya banyak pengalaman seru pas magang BRIN yang kedua ini karena jujur pas magang BRIN yang kedua ini kan aku lebih kayak bisa terjun langsung ke lapangan gitu kan. Kalau magang BRINku yang pertama itu kan ya udah di kantor aja duduk Yeah. diem gitu kan. Yang kedua ini jauh lebih seru teman-teman. Soalnya kita itu kan proyeknya di Semarang kan ya. Di Semarang jadi kadang bolak-balik kayak Jogja Semarang itu seru banget itu. Capek sih tapi Mas bayanginnya. Ya tapi seru itu. Misal aku dulu pernah berangkat dari Jogja itu jam 10 atau 11 malam gitu kan. Enggak, jam 10 kalau nggak salah. 10 malam. Terus sampai Semarang aku kan naik travel teman-teman. Yeah. Sampai Semarang jam berapa? Jam 12 lebih. Aku turun di deket Tugu Muda. Duduk di situ kan aku pesen Gojek kan nggak dapat. Iya malam ya soalnya. Nah, kebetulan di situ deket kampus Udinus. Nah, di situ aku langsung cari Warmindo. Langsung Kirain cari. mau nginep di kampus. Enggak, kampus orang lagi. Nah, di situ aku cari Warmindo kan. Ya udahlah, di Warmindo dulu sambil nyoba pesen Gojek gitu kan. Terus endingnya sang pahlawan Gojek pun datang gitu kan. Mengantarku ke tempat tujuan. Gojek bisa nih masuk nih. Oh, Gojek halo. Ayo. Sponsor. Jangan disensor ya Gojek ya. Editor. Editor tolong. Ada nggak Mas cerita kayak cerita horor gitu ada nggak? Cerita horor apa ya? Selama magang. Cerita horor ada. Apa tuh? Aku pernah magang itu pas aku di Cibinong. Uang cashku habis. Ya Allah. Jujur itu horor banget ya. Kirain beneran Enggak, itu hantu. horor banget itu. Aku pas magang di Cibinong uang cash habis. Itu makanya aku utang nasi padang 5.000. Ya Allah, aku besok lah aku ke Cibinong lagi buat nyari itu. Cuman buat bayar utang 5.000. Iya. Demi 5.000. Demi melunasi hutang. Bener. Di Cibinong itu jujur seru teman-teman. Tapi di sana kalau kalian nggak ada kendaraan ya susah. Iya sih. Tapi macet nggak Mas di sana? Enggak, masih macet Jogja. Masih macet Jogja asal jam pulang kerja. Ya elah. Kalau di jam-jam kerja mas sama-sama sepi. Kita lanjut lagi nih ke Oh, topik boleh. kita ya. Kalau kita mau magang, itu kan pasti ada nih hal-hal yang kayak kita jangan lakuin ini selama magang. Itu apa aja Mas kira-kira? Yang pertama, jangan lupa bawa laptop. Ya, Ya kalian mau ngerjain apa gak bawa laptop kan ya? nulis pakai Ngelis, codingnya ditulis aja. Yang kedua, jangan samakan diri kalian tuh sama kayak pas kuliah, proyek kuliah gitu kan. Kita tuh di magang itu ya kita real project gitu loh. Hasilnya nanti itu bakal mempengaruhi perusahaan itu juga, memiliki dampak buat perusahaannya juga. Jadi jangan disamain lah antara proyek magang sama proyek kuliah kalian kan. Itu sih yang serius. Ya. Jangan nggak punya uang juga nanti ngutang nasi padang. Nah benar. Aduh. Nasi padang ya.
Enak sih tapi nasi padang worth it tuh ngutang. Nasi padang nggak mau masuk kah? Demi nasi padang. Payakumbuh. Aduh. Please nih di depan kampus kita. Di depan kampus kita nih. Tolong. Bisa Halo, jadi konsumsi editor. Payakumbuh. Tolong ya ini Humas kontakin Payakumbuh dong. Nanti logonya bisa dipasang di Ah sini iya kalau- loh, boleh banget. Bisa dipasang di sini nanti logonya. Payakumbuh, Gojek, Nah, apa lagi ya? Udah, Warmindo boleh. Barmindo boleh masuk. Terus Oke. tadi kan hal-hal yang jangan dilakuin nih Mas. Kalau tips-tipsnya deh buat magang. Apa aja yang kayak kalian harus gini nih kalau magang? Ini teman-teman, kembali lagi ke skill komunikasi ya. Kalian tuh harus menjalin komunikasi yang baik dengan rekan-rekan kalian di tempat magang. Karena siapa tahu setelah magang itu kalian ditawarin kerjaan. Itu kalian kuliah itu tujuannya buat cari kerjaan yang lebih bagus kan, lebih settle lah istilahnya Yeah. kan ya. Dengan kalian magang dan menjalin komunikasi yang baik dengan orang-orang di tempat magang, otomatis kalaupun di tempat magang itu ada proyek baru, alhamdulillahnya kalian nanti bisa ini diajak lagi gitu kan. Seperti itu. Oke. Tipsnya yang lain ada tetap nggak, Mas? ilmu komunikasi. Iya sih. Yang lain apa ya? Yang lain Bawa duit. oh iya, bawa tweet cash jangan lupa. Yes. Nanti utang nasi padang kalian. Balik lagi. Balik lagi ke nasi padang ya. Lanjut deh. Tadi sempat bahas ya kita sebelumnya di magang itu jangan lupa buat cari relasi. Iya, benar. Kalau dari Mas Gozid sendiri nih ada nggak tips cara-cara buat kita bangun networking di tempat magang? Kembali lagi ke komunikasi ya. Kunci dari Kunci. segala masalah adalah komunikasi. Kuncinya itu teman-teman. komunikasi. Kalian pacaran aja komunikasi Yes. jelek putus kalian. Itu Benar. pengalamanku. Ini juga putus. Kita balik lagi nih Mas. Tadi kalau misalnya kan kita di awal sempat menyinggung nih di tempat magang tuh sangat penting buat kita bangun relasi. Ada nggak sih tips-tips cara-cara kita buat bangun networking di tempat magang? Oke, yang pertama itu tetap ya kembali ke skill komunikasi. Yes. Terus yang kedua itu lakuin hal yang terbaik lah. Karena dengan kalian melakukan hal yang terbaik itu pasti hasilnya kan juga terbaik. Ya. Dan situ kan siapa tahu ada yang melirik gitu kan. Kalaupun bukan perusahaannya mungkin anak-anak magang yang lain kan ya. Iya sih. Tetap skill komunikasi dijaga teman-teman, sama etos kerja kalian, motivasi kalian bekerja. Jangan malas-malasan di tempat magang. Karena kalau kalian malas-malasan di tempat magang, bakal ada kerjaan lain yang siap menunggu kalian. Kalau Jadi, kayak caper-caper gitu perlu nggak Mas? jangan terlalu lah. Jangan kayak yang Menjilat terlalu atasan. Janganlah, jangan. Jangan. Kalau saranku jangan teman-teman. Pokoknya jadilah diri kalian yang sesungguhnya gitu. Ya. Jangan jadi orang lain mentang-mentang baru magang itu pengen istilahnya biar ditawarin kerja Ya. selebihnya terus kalian kayak picky. Janganlah Pick me, teman. girl. Nah, janganlah teman-teman. Jadilah diri kalian sendiri. Oke. Terus tadi kalau misalnya kita dapat alhamdulillah nih insya Allah dapat relasi di tempat magang. Akhirnya kita ditawari buat kerja di tempat itu. Ada nggak tips-tips buat kita nunjukin nih kayak aku beneran deserve ini kok. Jadi kayak jangan sampai ngecewain lah. Ada nggak tipsnya buat hal itu? Tipsnya itu tadi jangan malas-malasan. Lakuin apa yang terbaik yang bisa kalian lakuin. Pastikan nanti kalau di tempat magang kan, kalau di pengalamanku tiap minggu kan kita laporan progres kan. Nah, usahain pas laporan progres tuh kalian ya jujur-jujuran aja. Apa yang udah kamu kerjain, kendalanya apa. Nah, di situ Oke. Balik lagi tetap komunikasi. komunikasi sih ya. bener. Kalau misalnya kita mau magang nih pasti kan ada ekspektasi nih Mas kayak aduh aku besok mau magang pasti bakalan gini. Ada nggak ekspektasi-ekspektasinya Mas Gozid sebelum magang yang ternyata nggak sesuai nih sama realitanya? Alhamdulillah sesuai realita ya. Alhamdulillah. Tapi ya yang utang nasi padang itu gak sesuai realita itu. Nggak expect bakal Gak kehabisan expect kalau duit. itu. Bukan ekspektasi itu. Kalau di sana berharap makannya ya makan ya lebih enak gitu kan. Tapi pas di sana kok ada tukang nasi padang gitu kan. Karena aku tiap berangkat kantor itu kan lewat Ya, depan. nggak ada yang bisa menolak nasi padang Nah sih. itu, apalagi pas aku lewat tuh dia baru bakar ayamnya itu. Ya tapi waktu ngutang nasi padang tuh makanya pakai sendok atau pakai tangan? Pakai tangan dong. Alhamdulillah, bagus. Dimanfaatkan ini. Ada lagi orang makan nasi padang pakai sendok. Ih. Bukan aneh. golongan kami. Oke. Terus ngomongin ekspektasi juga nih Mas, ada nggak sih hal yang waktu pertama kali magang nih, hari pertama kerja, ada nggak hal yang bikin kaget gitu? Ada.
Yang pertama itu pas aku di Cibinong ya, pas aku udah onsite di Cibinong kan sebelumnya kan hybrid kan. Pas aku udah mulai onsite di Cibinong tuh kayak ini kayak gini ya. Kayak Gimana tuh? menurutku kayak kalian tuh enggak itu kan ada kalau di BRIN tuh namanya CWS ya. CWS itu kan co-working space. Jadi siapapun bisa bekerja di situ. Ya. Jadi kamu kerja di situ sendirian fokus sama kerjaanmu, kamu nggak harus kenal kanan kirimu. Itu yang kadang ngebuatku kayak oh kayak gini ya ternyata ya. Jadi orang yang udah kerja itu bakal fokus sama apa yang jadi job desk mereka Ya. gitu. Dan harus selesai gitu. Lebih ke masing-masing gitu ya. Iya lebih ke masing-masing itu agak ngebuatku shock ya pas awalan Iya. magang dulu ya. Kemudian yang kedua ternyata biaya hidup di Cibinong itu nggak Nggak semahal itu. nggak semahal itu. Bahkan gaya hidupku di Jogja itu jauh lebih mahal daripada pas aku di Cibinong. Ya mungkin karena gara-gara aku di Cibinong nggak ada motor aja ya. Coba kalau aku ada motor udah main kemana-mana aku. Kemana-mana tuh. Iya. Mana naik KRL juga nggak bisa. Oh iya. Nggak tahu caranya. Nggak tahu caranya aku. Deket sama stasiun Bogor tuh deket. Cuma aku mau naik stasiun ke Jakarta gitu kan. Ini gimana caranya? Daripada aku nanti tiba-tiba Dasar lagi. jatuh kemana gitu kan. Nggak bisa pulang. Nah, iya. Daripada nanti ongkos pulangnya lebih mahal kan. Mending nggak usah lah gitu. Itu salah satu hal yang menurut Mas Gudit harus dicoba nggak hal-hal kayak gitu? Harus dicoba. Kalian datang di tempat baru, coba hal baru di tempat itu. Dari mulai kuliner, dari mulai ya paling mudah kuliner lah, cobalah kuliner di tempat itu. Kalian nggak bakal nemuin gudeg Jogja itu di Amerika teman-teman. Mungkin besok saya buka. Oke siap. Teman-teman yang mau ke Amerika jangan lupa beli gudeg ya. Mahal sih tapi 2 Iya. juta satu porsi. 2 juta satu porsi. Aku pengen naik haji soalnya. Aduh, amin. Amin ya Allah. Amin. Itu Terus, teman. ya. Pokok kalian misal magang di tempat baru, kalian adaptasi sama tempat baru itu dari mulai gaya hidup, dari mulai makanan, terutama kan kita di Jogja kan manis-manis semua kan. Mungkin teman-teman yang dari luar Jogja, yang dari Padang atau dari daerah-daerah yang notabene makanannya pedes gitu kan, datang ke Jogja kok manis-manis gitu, kayak yang di sana yang manis-manis tuh. Ketawa aja sih, Div. Tahu aja. Ngumpet-ngumpet lagi. Oke. Jadi kalian harus mencoba hal baru. Jangan takut mencoba hal baru karena hal baru itu belum tentu buruk bagimu. Iya sih, kelas tuh kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Stop. Oke. Thumbnail. Oh, thumbnail. Kita lanjut lagi deh. Aku tadi mau nanya apa ya? Apa nih? Pertanyaannya Tadi yang kita ngomongin apa sih? apa ya? Hal baru, Boy. Oh, Aku iya. juga agak lupa pertanyaannya Iya, iya. tadi. Tips-tips hemat waktu Tips magang. hemat waktu magang. Nyetok Indomie, teman-teman. Ya, sehat tuh, jangan. Gak sehat ya. Tapi yang pertama itu kalian pasti paham lah diri kalian tuh butuh asupan energi itu berapa kali sehari kan. Porsi kalian tuh berapa. Nah, pastilah kan nggak mungkin di satu tempat tuh nggak ada jajanan yang murah. Pasti ada. Di Cibinong itu ya ada lah makanan yang murah. Kalau magangku yang kedua kan cuma di BRIN Jogja sini kan. Jadi makanan rumah maju dikit gacoan dapat kan ya. Iya sih, di sini apa-apa ada lah. Apa-apa ada. Kalau kalian nggak mau terlalu boros jajan, ya kalian masak. Kalau ada kompor. Iya sih. Kalau nggak ada kompor ya kalian cari jajanan yang Ya, murah. kalau nggak bisa masak, jajan aja. nggak Jajan apa-apa. aja. Kalau nggak bisa masak harus kaya. Kayak apa? Kita harus banyak duit tapi kita harus pintar hemat. Wis. Boleh. Tapi nggak bisa, karena kalau misalnya nggak bisa masak tuh bawaannya pengen jajan masuk. Iya, Aku nggak benar. bisa masak, terus kayak tiap hari lah jajan, ini enak. Aku nggak bisa buat sendiri, jadi aku harus beli. Harus beli. Gampang ini ya. Matanya gampang lapar ya. Impulsif. Impuls. Itu kata-kata baru yang aku pelajari kemarin. Tengah malam beli iPhone impulsif. TikTok banget tuh. Tapi jujur teman-teman, kalian tuh kalau belajar tuh jangan gampang ke distract soal TikTok ya teman-teman ya. Iya. Jujur aku jujur aja gampang ke Aku distract sama juga TikTok sih. ini. Ngomong-ngomong soal TikTok ya ini. Misal kalian belajar kan baru fokus lihat video tutorial JavaScript 5 menit gitu kan. Dari durasi awal 5 jam, kalian baru tonton 5 menit, Langsung ke scroll tuh. langsung ke scroll, kalian rebahan 5 jam. Nah,
Tapi sebenarnya ada tau Mas kayak fakta. Aku waktu itu baca di Twitter. Kita tuh karena kalau misalnya milenial dulu ya kan mereka sosmednya yang naik tuh kayak pet, Twitter. Itu kan mereka lebih sering baca kan. Iya, benar. Makanya mereka tuh lebih daya bacanya tuh lebih tinggi gitu. Terus generasi kita kayak Gen Z, Gen Alpha gitu kita tuh karena keseringan nonton TikTok. Kan TikTok tuh durasinya bentar ya. Iya, benar. Itu tuh kita jadi gampang bosan. Makanya kita baca bosan, kita nonton TikTok aja nggak pernah full gitu Nah, kan. benar. Itu sih itu parah sih sebenarnya. Kadang kalian video TikTok 5 menit aja nggak sampai selesai. Iya, kayak bosen apa sih gitu. Langsung scroll lagi. Kalau scroll kita lagi. cari rangkumannya di komentar gitu. Nah, iya. Penasaran tapi aku nggak bisa nonton sampai habis. Misal ada video kronologi apa kan gitu Iya. kan. Ini kenapa? Nggak betah banget nonton video panjang-panjang. Apalagi tutorial. Jujur ya teman-teman, sebenarnya kalau kalian mau belajar soal JavaScript, soal Node.js, Laravel, atau teks apapun lah itu, di YouTube itu sebenarnya sudah lengkap semuanya. Kalau kalian mau belajar, cuma ya daya tahan kita belajar Iya sih. aja. Harusnya ya kita tuh cari video tutorial tapi yang ada subway surfnya. Itu masuk sih. Tadi mau di play di situ. Biar fokus. Biar fokus. Ya, cari posisi ternyaman kalian dalam belajar. Itu juga berfungsi di tempat magang kalian. Karena kalau di tempatku magang kan di BRIN ya kemarin ya. Itu kita langsung real action. Kita ya belajar boleh, cuma waktu kita untuk belajar tuh nggak terlalu banyak. Jadi dari BRIN kan juga mereka dikejar target juga kan, harus selesai gini kan. Nah disitulah motivasi belajarku terbentuk. Jadi aku hilangkan dulu TikTok. Paling buka TikTok pas pagi doang kan, nyalain api gitu kan. Ya. Streak TikTok yang saya mati tuh. Pertemanan dipertaruhkan. Nah, Oke, kita ternyata nggak kerasa nih Mas udah nyampe di pembahasan terakhir. aduh, sebelumnya. Oke. Nih ya, aduh sedih nih yang nonton nih pasti. Iya itu yang di Mereka belakang pasti kamera nonton sedih kita nih. sebenarnya. Itu yang belakang itu sedih itu. Iya, sampai nangis. Iya sampai nangis, tutup Jangan hidung. sedih dong. Senyum Ketawa lah. dong, Ketawa. dulu. Oke. Balik lagi nih Mas. Ada nggak pesan nih buat teman-teman yang mau magang? Pesan yang pertama itu banyak teman-temanku atau orang-orang yang tak kenal tuh mereka tuh sebenarnya pengen magang, cuma mereka tuh masih kayak skill issue gitu loh. Ya. Takut kemampuan mereka tuh belum mencukupi lah di dunia kerja kan. Nah, kalau saranku teman-teman, kalian di semester 5 itu ikutlah DBS, ikutlah Bangkit, itu kan magang cuma basicnya kan belajar. Ya. Baru nanti di semester 7 atau semester 6 kalian coba magang yang real project. Di situ menurutku adalah jalan yang mulus lah di sana. Pesan-pesan berikutnya yang pertama tadi udah pertama tadi ya. Yang kedua itu ayolah keluarlah dari zona nyaman itu. Dunia itu seluas ini loh. Kalian nggak cuma hidup di kampus, cobalah kalian cari kenalan di luar kampus. Bakal banyak pengalaman yang kalian dapatkan. Mungkin ada beberapa materi yang tidak diajarkan di kampus tapi kalian dapatnya tuh dari teman-teman kalian itu. Salah satunya dari tempat magang gitu. Ditambah lagi jika kalian magang itu setidaknya CV kalian tuh ada isinya lah gitu. Jangan kalian lulus tuh nggak bawa pegangan apa-apa, cuma pegangan ijazah aja. Kalau kalian ngelamar kerja kan pasti ditanya pengalamannya apa kan gitu. Misal kalian jawab saya pernah magang di sini, saya pernah kerja di sini, maka itu akan jadi nilai plus lah buat kalian semuanya. Jangan takut. Itu sih intinya ya. Jangan takut keluar dari zona nyaman kalian, keluar dari kasur kalian tuh, keluar. Siapa tahu ya yang dengerin baru ini terbang di kasur, iya. Bahkan ada yang ketiduran. Iya lagi di sini, duh. Keluar dari zona nyaman, keluar dari ruangan ini. Keluar dari zona nyaman teman-teman. Hidup kalian tuh nggak cuma di kampus, hidup kalian tuh nggak cuma di kos kalian aja, hidup kalian tuh nggak cuma kalian keluar kos cari makan gitu aja. Iya sih. Carilah pengalaman baru. Padahal kalau misalnya kayak ngulang-ngulang kayak gitu dong bosan sih. Iya benar. Jangan hidup itu yang dinamis gitu. Jangan kayak gitu-gitu terus gitu. Cari tantangan baru gitu loh. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya nih. Ada nggak rekomendasi tempat magang dari Mas Gozid sendiri? Rekomendasi tempat magang yang pertama tetap BRIN ya, karena saya di BRIN. Rekomendasi tempat magang di BRIN. Kenapa? Ya karena di BRIN tuh kalian sangat-sangat belajar hal yang real action, bahkan kalian bisa menemukan hal baru kan karena kita riset kan, riset misal mengaplikasikan teknologi ini dengan teknologi ini, nah itu kan bakal tahu oh ternyata teknologi A itu bisa dikombinasikan sama teknologi B gitu kan. Bahkan
jujur teman di BRIN itu saat ini itu masih dalam tahap riset itu pengenalan citra tentang biji jagung. Gimana tuh? Ya biji jagung sekecil apa kan? Biji jagung itu dikajinya itu misal di foto nanti langsung keluarin jenis jagung apa gitu. Oh, wow, sumpah. Iya. Keren banget. Itu berarti bikin aplikasi juga buat Aplikasi fotonya. juga, model AI juga. Amazing. Kalian bayangkan teman biji jagung dan itu kalian langsung oh ternyata pikiranku masih sesempit ini ya buat berpikir sejauh itu. Maka disitulah fungsinya magang biar pikiran kalian tuh bisa oh ternyata seseru ini gitu dan ternyata teknologi itu seluas ini gitu. Karena jujur kalau aku boleh bilang informatika itu ibarat sebuah kanvas saja gitu kan. Ya, yang mewarnai kita ya keilmuan lain. Misal kita ngebuat e-commerce, teknologi-teknologi yang baru ngetrend sekarang kan tentang e-commerce kayak Shopee, Tokopedia gitu kan. Itu kalau cuma orang IT tok yang mengerjakan ya nggak bakalan bisa, jadi. Harus ada orang yang paham bisnis, paham manajemen, paham ekonomi. Bahkan ada aplikasi misal aplikasi kesehatan gitu kan. Misal kalian ada beberapa pertanyaan nanti langsung terdiagnosis penyakit kalian apa. Nah, itu kan butuh keilmuan kedokteran juga. Kita bahkan anak-anak IT juga kayaknya susah buat berpikir oh ternyata buat ini seru deh, buat ini seru deh. Itu kan butuh brainstorming dari orang lain juga gitu. Tempat magang rekomendasi kedua di coding. Bisa DBS sekarang. Kalau dulu kan ini Bangkit. Ya. Sekarang DBS. Kalian di situ ada 3 pad kalau nggak salah, ada mobile development, terus cloud computing sama machine learning. Nah, kalian pilih aja nih antara ketiga ini. Itu nanti bakal kayak belajar nanti di belakang ada kuis, ujian gitu terus diakhiri dengan capstone project nantinya. Kemudian yang ku tahu cuma itu sih tempat magang ya yang recommended. Ada juga ini Zetabyte. Aku dulu pernah nge-apply magang di Zetabyte tentang front end cuma aku lanjutin ya. Tapi temanku yang magang di Zetabyte itu langsung di hire part time di sana setelah magang. Iya. Wow. Setelah magang dia part time di sana. Kemudian ada temanku juga yang angkatan 20 itu yang udah lulus langsung kerja di sana di Zetabyte teman-teman. Itu beberapa rekomendasi ya teman-teman ya kalau kalian pengen magang. Oh jangan lupa kalau kalian anak informatika UIN, kalau PTPD buka magang, join aja magang di PTPD. Mana itu, Mas? Itu nanti ada beberapa hal yang mungkin bisa di medianya, bisa di CS-nya, bisa jadi tutor di ICT-nya gitu. Magang aja di PTPD. Justru kalau misal kalian magang di PTPD, kalian kan dekat sama orang-orang PTPD kan tentunya kan. Nah, nanti bakal membuka pintu-pintu yang lain juga nantinya. Iya sih. Motivasiin kalau kalian magang itu kenal orang di dalam tempat magang biar gampang untuk membuka pintu yang lain gitu. Lebih gampang komunikasi juga ya Iya, pastinya. kembali lagi ke komunikasi ya. Terakhir nih, Mas, kata-kata hari ini. Wong liya ngerti apa? Makasih banget buat teman-teman yang udah dengerin sampai akhir. Makasih juga buat Mas Oke, Gusi udah makasih mau juga, jadi narasumber teman-teman. dan berbagi informasi buat kita semua hari ini. Semoga teman-teman suka sama episode hari ini dan semoga mendapatkan manfaatnya. Yang Amin. jelek-jeleknya dibuang aja. Jangan lupa buat follow atau subscribe buat kalian yang lagi nonton ini biar kalian gak ketinggalan episode selanjutnya. Kalau kalian suka sama episode ini jangan lupa di-share ke teman-teman kalian juga. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Dadah teman-teman. Sampai juga di podcast episode 2.